Selanjutnya Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pratikno Menseknek yang saya hormati, Pak Pramono Anung Mensekap, Pak Jenderal Muldoko KSP, Pak Yudian Wahyudi Prof, Kepala BPIP, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama, saya juga turut menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Menseknek Prof. Pratikno. Pertama adalah saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menseknek, di mana Kementerian Sekretariat Negara dinilai oleh Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang berhasil meraih target maksimal kinerja sasaran strategis anggaran tahun 2021 dengan skor 94/48 atau dengan predikat sangat baik. Tentu kita memberikan apresiasi kepada Pak Pratikno sebagai penanggung jawab terhadap kementerian itu. Tentu salah satu indikatornya adalah terhadap serapan anggaran. Pada tahun 2020, serapan anggaran 93,62% dan alhamdulillah 2021 meningkat 96,90%. Namun tentu juga perlu hal-hal yang perlu kami sikapi dan pertanyakan terhadap tugas dan tanggung jawab daripada Pak Menseknek ini. Terutama terkait tentang PNBP. Tadi juga sudah PNBP. Di mana serapan anggarannya, keberhasilannya adalah 93,48%. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Junimar dan saya juga mendapatkan informasi bahwa badan pengelola itu lebih sejahtera, lebih mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan negara. Ini informasi ini benar atau tidak, tentu perlu kita melakukan kajian, perlu melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Asetnya sangat luar biasa, Pak. Tempatnya adalah tempat yang sangat-sangat strategis sebagaimana disampaikan tadi. Namun pendapatan yang kita dapatkan hanya 368 M. Saran saya adalah kondisi yang semacam itu menurut hemat saya belumlah setimpal terhadap aset yang kita miliki, tempatnya yang strategis dengan hasil yang didapatkan. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu tentu perlu dilakukan evaluasi terhadap perjanjian yang dilakukan kepada pengelola aset yang sangat strategis itu, sehingga perlu dilakukan peningkatan capaian terhadap pendapatan terhadap aset itu. Itu yang pertama kepada Pak Menseknek. Kemudian, saya nggak banyak-banyak sekarang ini Ketua. Yang kedua kepada Pak Pramono Anung. Cuma 2 poin. Pertama memberikan apresiasi, kedua memberikan masukan. Iya. Yang kedua adalah saya sangat miris dengan laporan yang Pak Pramono sampaikan
Recofosing dilakukan itu di Mensekap bukan 2 kali, 5 kali. Kalau Menseknek malah naik. Padahal 2 orang tokoh ini orang yang sangat dekat dengan presiden. Ada semacam sesuatu yang menurut hemat saya kurang pas. Dalam kalimat lainnya kurang adil yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. 5 kali, bukan. Kalau BPIP cuma 1 kali. Kalau KSP tidak ada, malah saya lihat di sini dari laporan yang terhadap recofosing itu. Oleh karena itu, tentu bagaimanapun, tentu akan berpengaruh terhadap kinerja Pak Pramono. Pasti itu. Oleh karena itu, bagaimana Bapak bisa mensiasati kinerja terhadap 5 kalinya, kalau saya persentasekan Pak, 13%. 13% dari 339 M menjadi 297, pengurangan adalah 42 M, saya hitung-hitung tadi adalah 13%. 13% itu tidak sedikit, Pak. Ini tentu, apakah seperti itu juga para kementerian yang lain sampai 5 kali yang demikian? Tentu ini perlu juga, maksud saya adalah, apakah kementerian Menteri Keuangan itu profesional dalam menyikapi itu, atau pilih kasih, atau dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga berkaitan, sudah diungkapkan juga oleh Pak Samsul Rizal, bahwa staf khusus itu adalah lembaga, bukan orang. Tentu kalau orangnya keluar, tentu berdampak pengurangan anggaran pemakaiannya. Kita setuju, tidak dikeluarkan lagi karena orangnya tidak ada. Namun yang ingin saya sampaikan adalah, jangan terkesan nanti Pak, adanya staf khusus adalah bagi-bagi kue. Keluar orangnya tidak bermasalah dan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kalau dia institusi, tentu ada laporan pertanggungjawaban dan juga ada pergantian orang dan lain sebagainya. Tentu ini juga perlu difikirkan ke depan bagaimana institusi-institusi yang ada di Kementerian Sekretaris Kabinet ini perlu dikelola secara profesional. Berikutnya adalah kepada Pak Jenderal Muldoko. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa menurut hemat saya, jabatan Bapak ini sangat-sangat luar biasa, Pak. Di mana selama ini kan belum pernah ada sebelum Pak Jokowi. Di mana Bapak menyampaikan kepada kami dalam laporan yang Bapak sampaikan ini, bahwa tugas Bapak adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 39 program prioritas nasional dan pengelolaan 8 strategi komunikasi politik dan 20 bidang diseminasi informasi serta pengelolaan 240 isu strategis sebagaimana yang Bapak paparkan ini. Tapi saya tidak melihat outcome-nya, Pak. Bapak sudah melakukan ini dan itu sampai dengan apa yang Bapak paparkan di sini. Tentu saya juga, kami dari Komisi 2 tentu juga ingin mendapatkan bagaimana outcome-nya dari apa yang Bapak lakukan terhadap monitoring, evaluasi, seperti dikatakan tadi masalah reforma agraria dan lain sebagainya. Banyak, Pak. Ada isu-isu nasional termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan 3 periode, jabatan presiden dan lain sebagainya. Tentu ini juga bagian dari tugas dan tanggung jawab yang Bapak sampaikan kepada kami. Oleh karena itu tentu kami berharap di samping melakukan kegiatan, tentu juga harus bagaimana bentuk outcome, manfaat atau dampak dari kegiatan yang Bapak lakukan itu. Terakhir adalah kepada Prof. Kepala BPIP.
Bapak sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan terhadap kegiatan, bukan kinerja. Kegiatan yang Bapak lakukan, dan saya tentu memberikan apresiasi terhadap beberapa kegiatan tersebut. Dan juga dulu kita sedang melakukan pembahasan perlu adanya materi muatan terhadap sekolah-sekolah dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Ini kan sesuatu yang amat strategis, karena sekarang ini pelajaran Pancasila dan lain sebagainya atau hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, ini kan sekarang nyaris sudah lupa atau terlupakan. Oleh karena itu, ini tentu kami ingin juga mendapatkan informasi dari BPIP Kepala tentang apa yang sudah dilakukan. Apakah Bapak sudah melakukan MOU kerjasama? Kan Bapak nggak bisa berdiri sendiri. Perlu ada intervensi pada Kementerian Pendidikan yang mengelola dan orang yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Apakah ini hanya baru penyiapan atau sudah ada, ya tentu nantinya adalah kurikulum dan lain sebagainya, sehingga jelas muatan-muatan terhadap persoalan-persoalan yang kita bicarakan ini betul-betul bukan hanya sekedar retorika, tetapi betul-betul teraplikasi bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam kepada anak-anak bangsa dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Intervensi pemerintah dalam hal ini tentu menurut hemat saya sangat-sangat strategis, karena ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Kepala BPIP. Barangkali demikian pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.